Iya, baik. Terkait dengan program-program yang kita angkat di Pesantren Insan Kamil Flow Bomora ini, untuk saat ini kita mengkhususkan program Tahfizul Quran. Tahfizul Quran. Tahfizul Quran. Itu Ini program merupakan unggulan ya? program unggulan di sana. Karena Pemirsa podcast Obrol Ringan yang saat ini masih bertahan menyaksikan video podcast Obrol Ringan. Saat ini sedang saya berbicara dengan Ketua Yayasan Insan Kamil Flow Bomora. Jadi Ustadz, tadi kita sudah berbicara terkait perjalanan Pondok Insan Kamil ini seperti apa, mulai dibangun dan dibukakan secara terbuka kepada masyarakat itu kan 2020 ya. Betul. 2020 secara total sudah itu. Yang saya mau tanya ini menarik sekali menurut saya, bahwa program-program apa yang dilakukan oleh pondok pesantren ini. Kan ini yayasan non formal ya, tidak ada sekolah. betul. Tidak ada sekolah formal, tapi ini hanya khusus untuk pendidikan agama. Program unggulannya pondok pesantren ini itu apa itu? Iya, baik. Terkait dengan program-program yang kita angkat di Pesantren Insan Kamil Flow Bomora ini, untuk saat ini kita mengkhususkan program Tahfizul Quran. Tahfizul Quran. Ya? Tahfizul Quran. Itu Ini program merupakan unggulan ya? program unggulan di sana. Karena saat ini memang kita terjun langsung di masyarakat. Terus anak-anak itu memang berangkatnya dari nol sekali ya. Ya. Makanya untuk saat ini kita fokuskan hanya program bagaimana mengenalkan Quran dulu. Artinya bacaan-bacaan mereka itu benar-benar kita perbaiki. Terus tahsinnya itu kita benar-benar perbaiki sebelum mereka memasuki dunia hafalan. Ya. Jadi saat ini hanya memfokuskan bagaimana mengenalkan Quran dulu, mengenalkan huruf-hurufnya, membetahkan anak-anak itu dengan Quran. Nah, baru nanti kita mengarah ke yang lebih atas lagi, itu bagaimana mengenalkan mereka cara menghafal Quran. Tapi program utamanya di sini program Tahfizul Quran. Cuman kita pelan-pelan di dalam merencanakan semua program yang ada di dalamnya itu. Jadi tidak serta-merta anak-anak itu langsung disuruh hafal Quran, enggak. Tidak ya. Berarti Jadi dikenalkan dulu dari bagaimana cara membaca huruf-huruf hijaiyah, bagaimana hukum bacaannya, terus tahsinnya. Nah, itu yang kita gayangkan dulu di awalnya ini. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini perkembangannya alhamdulillah ada beberapa dari anak didik kita yang sudah memasuki program hafalan Quran. Program hafalan ya? Jadi sebelum masuk program di hafalan Quran itu kita bebankan anak-anak itu semuanya harus menyelesaikan dulu khataman Qurannya, artinya baca. Nah, jadi setelah dia lewati semua langkah-langkah yang tadi, dari mengenalkan huruf-huruf di dalam Al-Quran itu, terus hukum-hukum bacaannya, terus bagaimana tahsinnya, sebelum dia masuk untuk mulai menghafal, kita bebankan dia untuk menghatamkan dulu bacaan Qurannya. Ya, minimal sekali. Kalau lebih itu lebih baik. Nah, dan alhamdulillah perjalanannya sampai saat ini ada dari anak-anak didik kita itu yang sudah menyelesaikan juz 30, juz 29. Ya. Jadi program tahfidz ini itu mulainya
pertengahan 2021. Oh, tahun ini berarti ya? Tahun ini itu ada beberapa yang sudah mulai masuk di program tahfidz ini. Itu salah satu program, dan ini merupakan Salah satu program yang ada di pondok pesantren di ya? Pondok Pesantren Ihsan Kamil ini. Ini program unggulan. Program unggulannya. Ada tidak program selain dari program ini? Kalau program yang lainnya ada pendidikan dan dakwah. Kalau pendidikan dan dakwah itu kan berarti kita pakainya, kalau pendidikannya itu kurikulum pesantrennya itu bagaimana mengajarkan fikih kepada anak-anak, akidah dan yang lain-lainnya. Kalau untuk program dakwahnya, biar lebih mudah kita menyebarkan dakwah Islam ini, kita melakukan safari Jumat. Jadi setiap Jumat itu kita bersafari ke masjid-masjid tetangga pesantren. Jadi untuk sementara ini kita fokuskan di wilayah Kecamatan Beliling. Dan alhamdulillah tinggal beberapa masjid yang belum kita datangi. Nah, dan program ini bukan sebuah kewajiban, tapi ini bagaimana kita programkan untuk pemerataan dakwah di wilayah Beliling dulu untuk saat ini. Selain itu, Ustaz, ada tidak program-program selain pendidikan dakwah? Tadi kan sudah ada tuh program tahfidz, itu adalah program unggulan. Habis itu kan program pendidikan dan dakwah. Betul. Selain itu ada tidak program-program? Kalau program-program yang lainnya, kita ada buka juga program sosial. Program sosial. Sosial artinya kita bisa sebagai corong ketika ada orang-orang atau donatur-donatur yang mau menyalurkan sebagian hartanya untuk disalurkan ke beberapa asnaf itu. Nah, itu juga kita buka program itu. Artinya sebagai mediator. Untuk itu modelnya, Cak. Program itu bagaimana, Ustaz? Nah, misalnya bagi-bagi sembako seperti itu. Artinya dari kita sendiri memang memprogramkan itu, tapi setahun itu hanya sekali untuk saat ini. Ya. Kalau ada yang lain, misalnya ada amanah dari donatur untuk dititipkan zakatnya, kalau di pesantren sudah tercover semua, udah terpenuh, berarti kita salurkan ke yang lain, yang berhak untuk menerimanya, seperti itu. Luar biasa pemirsa podcast Obrol Ringan, dari beberapa program-program unggulan yang sedang digarap oleh pondok pesantren saat ini. Jadi ini Ustaz, sekarang ini posisi santri dan santriwati tahun ini itu berapa totalnya sekarang? Dan dari mana saja asal-asalnya sekarang? Tentu pasti berkembang dong. Betul. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu dari perjalanannya dari tahun 2018 hingga tahun 2021 ini, kepercayaan masyarakat, respon dari masyarakat begitu sangat tinggi, antusias sekali untuk bagaimana menitipkan anak-anaknya untuk belajar di pesantren ya. Dari yang tadinya santrinya itu ada 7 orang, di tahun 2019 itu ada perkembangannya hingga sampai saat ini santri itu sudah 105 orang santri ya. Itu santri itu kan 105 ya. Santriwatinya ada berapa itu? Santriwatinya ada 50, terus santri yang santriwannya laki-lakinya itu ada 55. Luar biasa. Dan yang mukim itu ini baru 1 tahun ya. Betul. Ini baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Dari buka awal itu kan. Betul. Nah, ini kenapa begitu sangat cepat ya perkembangannya. Drastis sekali. Karena memang kita ada program dakwah keliling itu. Jadi setiap Jumat itu kita dakwah keliling sekaligus mensosialisasikan program-program yang ada di pesantren. Jadi keberadaan pesantren Ihsan Kamil ini membuka diri bagi siapa saja yang mau menitipkan anaknya untuk dikenalkan bagaimana mempelajari Quran dan bagaimana cara mengamalkannya. Dan alhamdulillah saking kuatnya
respon itu, antusias itu, berdatangan itu. Orang tua santri mendaftarkan anaknya di pesantren Insan Kamil Pulau Bamora ini. Tapi kesemuanya ini, yang 105 ini tidak semua nginap di dalam. Oh, Ya. Jadi yang Ini nginap dari di total dalam ya, itu ini total. dari total keseluruhan santrinya. Yang nginap di dalam itu hanya 27 orang. 27 orang. Betul. Dan kesemuanya laki-laki, tidak ada perempuan. Ya. Tadi karena kita keterbatasan di fasilitas. Ya. Fasilitas, ya. Karena asrama yang ada sekarang ini kapasitasnya 30 orang. Ya. Dan diperuntukkan untuk laki-laki. Berarti ada rencana untuk pengembang ke depan berarti. Pak? Betul. Ini sangat-sangat kita kuatkan di dalam tekadnya untuk kita kembangkan ini supaya di kedepannya ini santri putri itu Ya. harus sudah berasrama. Oh. Ya. Artinya biar merata. Oke. Ustaz, total guru-guru yang ada di sana berapa? Ustaz? Untuk saat ini kita semuanya ada 10 orang. 10 orang. Iya. Luar biasa, pemirsa podcast Obrol Ringan. Ini perkembangannya sangat drastis. Dari buka awalnya 7 orang santri dan santriwati hingga sekarang itu 2020, sekarang dari 2021 ini sudah mencapai 105 orang. Yang tetap itu ada sekitar 27 orang. 27 orang. Ini perkembangan yang sangat luar biasa. Dan saya lihat juga yang urus ini pondok pesantren ini anak-anak muda. Memang kalau anak-anak muda yang gerak ini cepat, karena semangatnya masih menggebu-gebu, dia punya pemikiran masih berpikir untuk membangun. Tentu dengan cara inilah mungkin dengan cara ini ya sehingga terbentuknya pondok pesantren ini dengan perkembangan yang cukup pesat. Nanti kita akan berbicara terkait program. Ada satu program yang saya sangat menarik juga. Itu ada semacam kaleng. Baik pemirsa podcast Obrol Ringan yang saat ini sedang menunggu dan asik-asiknya nonton podcast Obrol Ringan di media Flores Kreatif TV. Jadi kita sudah berbicara berbagai hal bersama Ustadz Amir. Ada satu program yang bentuknya kaleng ya, bentuknya kaleng. Nanti kita akan tanya-tanya, kita minta seperti apa maksud dari kaleng yang dibuat oleh pondok pesantren ini. Oke, bisa dilihat. Baik, inilah satu program tambahan di Insan Kamil Pulau Bamora ini. Saya tidak tahu maksudnya apa, tapi ini buatannya dari bambu misalnya. Betul. Dari bambu, terus di atasnya menggunakan triplek, di bawah juga. Ini modelnya bagus sekali. Ini ada tulisannya tabungan surga, rekening donasi, Bank BRI, jelas semua, Bank Mandiri, program pesantren 1 beasiswa santri, 2 pendidikan dan dakwah, 3 sosial, 4 ekonomi. Ini tabungan surga ini Ustaz, ini maksudnya bagaimana ini? Ini ada, bisa diceritakan kepada pemirsa podcast Obrol Ringan ini Ustaz? Baik. Iya. Bismillah. Maksud dan tujuan dari program tabungan surga ini, yang pertama, ini merupakan salah satu wadah, salah satu media untuk kita, khususnya teman-teman relawan lembaga pesantren Insan Kamil, untuk wadah silaturahim kepada masyarakat.
Ini salah satunya Ini untuk mengikat wadah silaturahim. silaturahim kepada masyarakat, untuk mengikat hati, nyambung hati ke hati. Iya. Tujuannya minimal kalau kita tawarkan ini ke rumah-rumah muslim misalkan, dan ini mereka bersedia untuk diletakkan tabungan surga ini di rumah mereka masing-masing, minimal mereka tergerak hatinya untuk mendoakan program ini. Lebih-lebih lagi untuk mendoakan keberadaan pesantren Insan Kamil Pulau Bamora ini. Ini kan celengan Ustaz ya? Betul, ini sebuah celengan. Kalau bahasa Jawanya kencleng, ya. Mungkin ini hal yang baru ya bagi masyarakat NTT Iya, sini, iya. Pulau Bamora khususnya ya. Saya juga kaget ini maksudnya Betul. apa juga ini kaleng-kaleng ini. Tapi saya pribadi, Mas Hamid, ini bukan satu hal yang baru. Ya. Jadi saya pertama kali masuk ke Jakarta, saya mulai kuliah di sana. Saya direkrut oleh salah satu lembaga sosial juga. Di lembaga sosial ini ada program penebaran tabungan bahagia kalau di sana namanya. Jadi sasarannya terinspirasi dari sana berarti program. betul. Sasarannya sama. Ya, dari program penyebaran tabungan bahagia itu sasarannya sama. Sama seperti yang akan kita kembangkan ini nanti di wilayah NTT sini. Begitu. Ini sejak kapan mulai buat program ini, Ustaz? Jadi ini mulai kita gayangkan program ini sejak 2 bulan yang lalu ya. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan yang lalu. Ini total pembuatan awal ini berapa jumlahnya? Jumlah kalengan ini. Nah, yang akan kita munculkan di awal ini kita program penebaran 1000 kotak tabungan surga. Tadi satu, tujuannya tadi itu ya. Pengikat hati masyarakat, penyambung hati masyarakat, wadah silaturahim. 1000 ya? 1000. Jumlahnya 1000 dan itu sudah tersebar semua. Belum. Programnya penebaran 1000 kotak tabungan surga. Nah, yang saat ini sudah tersebar, alhamdulillah sudah 200 kotak 200 tabungan kotak di rumah-rumah muslim, Muslim, ya. seperti itu. Jadi tujuannya itu tadi, pertama sekali sebagai penyambung hati ke hati, sebagai wadah silaturahim. Oke, Ustaz, yang saya mau tanya begini. Ini kan program ini kan tabungan celengan ini diserahkan ke rumah-rumah muslim. Betul, Nah, dan itu sudah tersebar 200 celengan. betul. Nah, itu bagaimana modelnya? Apakah per bulan dicek atau bagaimana oleh pondok pesantren sendiri? Apakah pihak rumah sendiri, misalnya contoh ya, Baik. ada salah satu warga dari Ustaz sendiri serahkan 1 celengan. Nah, setelah serahkan dicek nanti 1 bulan lagi atau setiap hari dilakukan pengecekan? Baik. Saya lanjutkan penjelasannya dulu dari tujuan dari Oke, program oke. ini ya, Ustaz. Biar nanti bisa dipahami lebih baik oleh Oke, masyarakat baik. luas kan begitu. Nah, saya ulangi pertama tadi, ini program tabungan surga ini tujuannya untuk mengikat hati masyarakat, wadah silaturahim tadi. Yang kedua, ini sebagai media beramal bagi banyak orang. Ya, artinya semua dari kita punya kesempatan untuk beramal. Ya, kalau di Islam kan memang diperintahkan bagaimana kita mengeluarkan sebagian rezeki kita untuk orang lain, karena di situ ada hak orang lain di atas rezeki kita. Nah, tujuan daripada media ini yang kedua sebagai media beramal. Nah, kadangkala kalau kita mau beramal ini, khususnya kita di NTT ini, ya saya pelajari begitu. Kadangkala mau beramal itu harus nominalnya besar, ya. Baru ada rasa percaya diri untuk menyerahkan, misalkan di masjid kah, di pesantren kah, atau di lembaga-lembaga lain yang membuka donasi untuk setiap amalan-amalan seperti itu. Media ini membuka peluang bagi banyak orang. Artinya tidak mematok nominalnya. Berapapun yang diisi, itu nanti yang akan kami terima seperti itu. Artinya kami juga tidak mematok nominalnya harus sekian untuk mengikuti program ini. Ya.
orang beranggapan begini, 500 rupiah itu mungkin tidak ada apa-apanya. Ya, Mas Hamid juga kalau saya tanya 500 rupiah untuk apa Mas Hamid? Paling untuk apa? Kira-kira Mas Hamid? Ya palingan untuk sekarang ya beli permen. Permen, ya. Karena nominalnya pas dengan harganya juga. Iya. Jadi 500 rupiah itu tidak ada apa-apanya bagi kita ini. Tapi ternyata Mas Hamid, 500 rupiah itu kalau jatuh di tangan orang-orang yang tepat, itu bisa menyelesaikan masalah hidupnya. Percaya atau tidak? Percaya. Contoh kecil, misalkan di Jakarta sana, orang itu berjejeran di lampu merah kan? Pengemis-pengemis itulah bahasa kasarnya kan begitu. Apa yang mereka cari? 500 rupiah, kan begitu? Iya. Bagi kita kan 500 rupiah itu tidak ada apa-apanya. Iya. Tapi bagi mereka 500 rupiah itu bisa menyelesaikan masalah hidup dia. Artinya dari situ dia bisa makan, dia bisa menghidupkan keluarganya mungkin dari kumpulan 500 rupiah itu. Makanya media ini memang mau menyediakan untuk mengumpul yang kecil-kecil itu aja. Ya. Jadi tidak dinilai dari 500 rupiahnya nanti. Tapi yang dinilai dalam Islam itu kan bagaimana keistiqomahan kita. Dan keikhlasannya ya. Dan keikhlasannya begitu. Niat, ikhlas, istiqomah itu harus satu paket. Ya. Yang dinilai dari istiqomahnya ya kalau kita ngambil tekad misalkan 500 per hari kan begitu. Ya sampai mati kita istiqomahkan itu ya tidak masalah. Itu sebuah kebaikan. Bahkan itu yang diinginkan oleh Allah itu kan begitu. Nah, ketimbang sekalinya ada pembangunan masjid misalnya, langsung kita kasih 1 miliar kan begitu. Tapi seumur hidup tidak pernah kita lakukan lagi, cuma sekali. Kira-kira itu kebaikan atau bagaimana itu? Nah, saya kira itu sebuah kebaikan juga. Kebaikan juga. Ya. Tapi ternyata manfaatnya hanya sebentar saja. Karena sekali saja seumur hidup. Yang diperintahkan itu harus istiqomah. Walaupun itu kecil. Mana yang lebih besar ganjarannya? 1 miliar tadi apa yang 500 tapi sampai mati kerjanya? Tapi 1 miliar itu kan Ustaz, ada istilah begini, amal jariah. Betul. Betul sekali. Kan sama juga itu. Walaupun sekali tapi dengan angka yang miliaran. Betul. Kan amal jariah. Betul. Tapi yang saya maksud begini, fadilah dari beramal itu yang dinilai itu adalah keistiqomahannya. Ya, adapun jariah itu memang jariah itu kan umur putus, pahala terus mengalir, kan begitu. Ya. Nah, yang saya maksud ini kira-kira fadilahnya yang lebih besar bagaimana? Istiqomah 500 setiap hari sampai mati kita lakukan, atau 1 miliar tapi sampai mati tidak pernah kita lakukan lagi, cuma sekali. Menurut Ustaz? Oh ya, harus yang 500 sampai mati walaupun kecil kan begitu. Ketimbang yang besar, memang energinya besar, tapi kan semuanya baik lah ya. Semuanya kan baik. Semuanya baik. Tapi yang mesti harus kita tumbuh kembangkan bagaimana jiwa istiqomah kita. Tapi kan istiqomah juga. Kalau 1 miliar terus setiap hari boleh, itu istiqomah itu. Ini kan 1 miliar seumur hidup cuma sekali dilakukan. Kalau sekali dalam setahun? Kalau sekali dalam setahun ya istiqomah, tapi yang diperintahkan itu kan bagaimana ruas-ruas setiap sendi dalam tubuh kita ini setiap hari harus dikeluarkan sedekahnya. Begitu. Jadi minimal ya istiqomah walaupun itu kecil. Ini kan bentuk sedekah Ustaz ya? Betul. Saya lanjut dulu untuk penjelasan terkait dengan tujuannya. Tujuan yang kedua tadi sebagai media untuk beramal bagi banyak orang, kan begitu. Yang ketiga, dana-dana yang dihimpun dari program tabungan surga ini pertama kita salurkan untuk kebutuhan operasional di pesantren Insan Kamil Flobomora. Itu di awal ini. Kedepannya kalau respon masyarakat bagus terkait dengan program ini, terus dana-dana yang dihimpun besar nominalnya,
itu yang akan ikut menerima manfaat ini nanti dari program ini tidak hanya pesantren Insan Kamil saja. Itu kan salah satu programnya Ustaz ya. Salah satu Betul. program dari media atau celengan surga ini ya, tabungan surga ini ya. Betul. Selain itu ada tidak programnya? Untuk misalnya ada sudah tabungannya banyak, selain program itu ada tidak yang lain? Program-program kita untuk penggalangan dana. Iya, tidak, maksud saya begini, kan ketika dananya sudah terkumpul tiap bulan, Betul. nah, selain untuk pondok pesantren, ada tidak tambahan kegiatan lain dari tabungan ini? Di sini sudah tertera beberapa program kita ya. Ada beasiswa santri. Kalau yang beasiswa santri itu tadi berarti kebutuhan operasional pesantren kan begitu. Oh, itu Karena lainnya memang ya? santri kita sekarang ini tidak dipungut biaya apa-apa, free semuanya. Free, ya? Tidak ada ditarik biaya, dipungut biaya dari santri yang kita terima di sana. Makanya dari program ini salah satunya nanti untuk kebutuhan beasiswa santri ini. Beasiswa ya? Nah, jadi beasiswa santri ini juga nanti ya kedepannya nanti kita bisa lihat anak-anak yang berprestasi itu tentunya kan ada. Ya. Nah, itu nanti kita akan memprogramkan dia beasiswanya itu mungkin sampai perguruan tinggi seperti itu. Jadi dari program ini nanti Itu melahirkan banyak program ya? betul. Oh. Itu nanti akan kita lihat kira-kira santri yang akan kita utus tahun ini. Nah, dari Insan Kamil sekarang ini sudah kita ngutus 1 orang. Tahun ini 2021 ini 2020 mulai startnya 2020 2021 kita sudah ngutus orang, tapi belum dari program ini. Oh, tapi 1 orang. Satu Itu orang kita SMP atau utus SMA. SMA ya? SMA. Itu alhamdulillah dia kita utus di pesantren di Bekasi. Oh, di Bekasi. At-Tanmiyah namanya di sana itu. Salah satu santri kita utus di sana untuk dibina, untuk digembleng di sana supaya suatu saat dia bisa balik dan bisa memberikan energi tentunya yang lebih besar lagi. Ya, kalau saat ini kiprahnya sekitar Manggarai, ya mungkin nanti kedepannya itu bisa lebih besar lagi kiprahnya. Oke, selain itu lagi Ustaz? Selain itu dari program ini untuk pendidikan dan dakwah. Kalau pendidikan dan dakwah ini sama ya programnya kayak beasiswa santri ini. Kalau pendidikan kan sekarang ini kita fokuskan yang non formal. Ya. Ya, kebutuhan-kebutuhan pendidikan itu akan terbackup nanti ketika kita sudah merata program ini. Nah, dan juga program dakwah. Iya. Jadi kita buka sekarang itu kajian rutin untuk orang tua santri setiap sebulan sekali. Sebulan sekali ya? Sebulan sekali. Nah, kalau sekarang ini kita fokuskan di Masjid Nurul Iman Dewel. Nanti rencananya ke depannya bagaimana masjid-masjid yang di tetangga-tetangga pesantren itu dapat pembinaan yang intensif dari pesantren. Dibuka juga kegiatan kajian di masjid sekitar. Nah, itu program dakwah kita. Selain tadi program Pendidikan. safari Jumat keliling Safari, itu ya. juga. Terus yang ketiga ini sosial. Sosial ini kita sebagai mediator tadi. Ya. Misalkan ada yang menitipkan amanahnya kan di kita, nanti kita tinggal teruskan saja. Kalau dari program pesantrennya sendiri, Perantara lah ya. kalau dari program pesantrennya sendiri tetap kita buka, cuman sekali setahun saja. Oh, Iya. Sekali setahun, karena menyesuaikan kesiapan kita juga. Model program sosial itu seperti apa di pondok pesantren? Kalau yang kita buka untuk program sosialnya ini seperti baksos ya, bakti sosial, berarti itu pemberdayaan ke yang lansia, yang janda, yang anak-anak yatim seperti itu. Nah, cuman ini kita buka sekali setahun saja. Sekali setahun ya? Sekali setahun. Terus yang terakhir ini programnya ekonomi. Ekonomi. Ah. Yang berjalan baru yang 3 ini ya.
Kalau yang ekonomi ini belum sama sekali. Itu program Tapi ekonomi itu kedepannya- seperti apa model? Kedepannya untuk kemandirian pesantren tentunya harus memunculkan amal usaha. Ini kan sudah tersebar 200 buah celengan dan itu tersebar 2 bulan yang lalu kan? Betul. Sudah mulai. Belum 2 bulan yang lalu. Ini mulai memunculkan program ini dari pengadaannya 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Terus penyebarannya 15 hari berjalan sudah di rumah orang itu yang 200 itu. Berarti lagi 15 hari lagi nanti baru dia cek kembali. Cek kembali Untuk pengecekannya setiap 2 bulan sekali, tidak per bulan. Itu ya. Tidak per bulan, Tapi sekali dalam 2 bulan. sekali dalam 2 bulan. Berarti dalam 1 tahun 6 kali. Dalam 1 tahun cuma 6 kali pengecekan. Berarti dari pondok pesantren sendiri yang mengecek sendiri ke rumah. Yang Betul. sudah dititipkan. Betul. Di awal ini kita harus terjun langsung, merasakan bagaimana pertama keluh kesah yang ada dalam diri, yang kedua keluh kesah yang ada di masyarakat. Minimal kita tampung semua. Kira-kira yang besar keluh kesahnya diri apa dari masyarakatnya. Kadangkala kan kita menjalankan yang seperti ini, apalagi kita punya punya, kalau dalam bahasa pendidikannya, punya jabatan sosial. Jabatan sosial atau apa ya? Iya, Kalau iya. menjalankan ini kan tentunya punya ego, Iya. iya kan? Iya. Nah, kita harus hilangkan dulu itu semua. Jadi minimal kita menjalankan ini atas dasar panggilan iman. Nah, bagaimana niat kita diperkuat, keikhlasannya ditumbuhkan. Ustaz, tadi kan 2020 itu sudah ada utusan santri ya yang diberikan beasiswa ya, satu santri di Bekasi, salah satu pondok di Bekasi. Tahun 2021 ini ada tidak utusan lagi? Kalau di tahun 2021 ini belum. Belum ya. Belum Berarti ada. tunggu program ini atau Belum juga, karena memang anak-anak kita fokuskan didiknya di pesantren dulu. usia dari sampai kapan? Sampai SMA? Sampai SMP, selesai MTS? SMP, MTS. Ada MTS? juga yang saat ini melanjutkan pendidikannya di SMA. Nah, SMA-nya dekat situ juga. Jadinya yang akan kita utus ini bentuknya penawaran juga. Kalau dia mau dengan tawarannya, yaitu kita akan bina, akan kita utus. Kalau enggak ya mungkin lanjut di jenjang pendidikan yang ada di sekitar. Mirsa podcast obrol ringan, inilah perbincangan kita. Ini salah satu tabungan surga, salah satu produk unggulan juga ini kalau tidak salah ini dari Pondok Pesantren Ihsan Kamil. Jadi memang kalau anak-anak muda yang punya ide ini semuanya bentuknya kreativitas, inovasinya itu sangat luar biasa. Betul. Memang ini satu-satunya kalau saya lihat ya, secara pribadi saya lihat ini satu-satunya yang masih ada di Manggarai Barat yang baru dibentuk ini. Ya, rencananya bagaimana Ustaz? Ini kan sudah 200 ini ya, 200. Ada rencana penyebaran lagi? Untuk di awal ini kita targetkan 1000 dulu. Ya kan 1000, target 1000 yang 1000. sudah tersebar kan 200. 200. Nah untuk penyelesaian 800 itu targetnya berapa bulan itu? Untuk penyebarannya sendiri kita targetkan setiap bulan itu 100. Nah, jadi berarti yang 800 itu sekitar 8 Nyicil ya? bulan lagi. Intinya nyicil ya setiap bulan Nyicil, itu. karena 100, keterbatasan tenaga juga kita. 100. Ini ngomong-ngomong itu Ustaz, yang buat ini siapa? Ini sebenarnya. Ini yang buat ini saya sendiri. Oh luar biasa Ya. ini buat sendiri nih. Saya buat sendiri ini. Sendirian Saya sendiri yang buat ini. dengan 200 itu Kemudian buat sendirian. saya meminta bantuan kepada tukang-tukang yang ada di tetangga-tetangga pesantren itu untuk dibuatkan seperti ini, dan alhamdulillah sekarang sudah terbantukan lah. Itu ada berapa Jadi pengadaan ini sekarang tidak saya sendiri yang ya. buat ya? yang pengadaan barangnya. Nah, nanti sudah ada beberapa yang mau mengadakan ini, mau menyumbangsikan tenaganya
untuk berkarya, berkiprah bersama insan kamil. Ya. Dan bentuk tabungan surga ini salah satunya. Ini yang kita programkan untuk perorangan. Dan mudah-mudahan dengan didatanginya saya untuk ngisi podcast ini bisa menyebarkan lebih Luas banyak lagi, informasinya ya. lebih luas lagi informasinya. Pemirsa, kalau ini mau dipasang di rumah, nanti bisa hubungi Bisa. Ustadz Amir, atau mungkin nanti bisa hubungi Iya. beberapa ustadz-ustadz yang mungkin sudah dikenal selama ini, mungkin tidak tahu program ini, ya silakan dihubungi. Betul. Karena kita ada beberapa strategi dalam pembagian ini. Oke. Kalau yang kita jalani sekarang ini, strategi pembagiannya pertama sosialisasi setiap Jumat. Kita programkan Jumat keliling itu, salah satunya kita tambah dengan program ini sekarang ini. Jadi kita sosialisasikan, langsung ditawarkan. Kalau yang belum dapat sosialisasi di masjid, itu yang door to door. Nah, begitu juga nanti di masjid-masjid yang ada di seluruh Manggarai Barat ini, kita minta izin di pengurus masjidnya untuk mensosialisasikan hal ini. Seperti itu. Biar lebih mudah kita dalam menyebarkan tabungan surga ini. Baik, pemirsa podcast Obrol Ringan, jadi itulah sejarah hadirnya salah satu pondok pesantren di daratan Flores ini dengan nama Pondok Pesantren Insan Kamil Flow Bamora. Dan di hadapan saya tadi yang sudah berbincang-bincang panjang ini, beliau adalah ketua yayasannya. Jadi sebelum kita tutup ini Ustadz, mungkin ada closing statement untuk pemirsa di rumah. Siap. Baik, sebagai closing statementnya, saya terinspirasi dari sebuah hadis. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi banyak orang. Ya. Jadi saya mengajak para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita jadikan ini sebuah inspirasi yang paling kuat di dalam diri. Ya. Menjadi inspirasi bagi banyak orang dan memberikan manfaat. Tentunya bukan lingkup pribadi saja, tapi bagaimana kita memberikan kontribusi yang terbaik dan bisa dirasakan semua orang manfaatnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi pemirsa podcast Obrol Ringan, dengan closing statement Ustadz Amir, berakhirlah kita punya perbincangan ini. Terima kasih Ustadz sudah menghadiri undangan kami. Semoga nanti di lain waktu bisa kita jumpa lagi. Amin. Salam sehat untuk ustadz-ustadz yang ada di sana dan santri-santriwatinya. Terima kasih.